Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Sebuah pengkhianatan, bagian ke-11. Memulai menjalankan rencana pembalasan. Suasana di tengah sawah itu cukup sepi. Tidak ada kebisingan, tidak ada keramaian, damai dengan ditemani oleh semilir angin. Lantunan orkestra gesekan dedaunan padi adalah musik alami, menjadi sebuah iringan nada di mana ada dua insan yang saling pagut, menyesapkan hasrat. Perempuan bernama Azizah pasrah, bahkan menyerahkan dirinya secara utuh kepada seorang Arif. Dasar, Arif bukan lelaki bodoh yang akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Bahkan, meskipun tahu Azizah seorang odha, tetapi dia tahu batasan yang harus dilakukan. Azizah ini seksi, itu yang bisa menjadi penilaiannya. Wajahnya cantik, tak perlu seorang juri Miss Universe untuk bisa mengatakannya, dan benar apa kata Suyoto, dada Azizah memang tak ada yang bisa mengalahkan. Bulat, mulus dengan urat-urat kehijauan. Kedua benda itu sekarang sedang digarap nikmat oleh Arif. Kedua mata Azizah sudah tak bisa lagi fokus kepada yang lain selain Arif. Matanya menatap sayu saat tangan Arif bergerilya melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Entah sejak kapan pakaian atasnya sudah terangkat dan lepas. Ah, rintih Azizah. Dia takjub. Dengan perlakuan Arif, dia gemetar. Tak pernah seumur hidupnya mengalami pengalaman senikmat ini. Lagi. Itu perintahnya di dalam hati. Arif mengabulkan. Azizah hanya bisa menggeliat merasakan nikmat tiada tara. Enak Pak. Tak perlu berbohong, Azizah telah mendeklarasikan betapa nikmat yang ia rasakan dari pekerjaan yang Arif lakukan padanya. Pantas sekali banyak yang tertarik kepadamu, Zah, puji Arif. Oh, Pak Arif. Aku milikmu, Pak. Aku rela melakukan apapun untukmu, kata Azizah. Arif menatap mata Azizah. Ketulusan Azizah tak perlu diragukan. Sudah banyak hal yang dilakukan Arif untuk perempuan ini. Sudah selayaknya Azizah membalasnya. Sayangnya, kalau bukan penyakit menular ini, pasti dia akan dengan senang hati melayani Arif. Tubuhmu indah, Zah. Aku ingin sekali melepas hasrat nikmat denganmu, tapi kau tahu sendiri keadaannya, kata Arif. Azizah mengangguk. Bapak mau terapi obat ARV dengan Azizah. Aku ingin sekali, tapi aku masih lebih ingin kamu lakukan dulu kepada si Ustadz itu. Ada raut wajah kecewa di wajah Azizah. Arif mengelus pipi janda itu. Kau bisa bersabar sampai saat itu tiba. Azizah menggeleng. Dia tak akan kuat untuk bisa bersabar. Aku sepertinya sudah jatuh cinta sama Pak Arif. Kalau aku bersabar, aku takut mengecewakan Bapak. Aku rela memberikan apapun untuk Bapak. Entah kenapa aku bersedih tak bisa memberikannya. Arif tersenyum. Kedua tangannya masih bertugas dan bergerilya. Lagi-lagi Azizah gemetar dipermainkan seperti itu. Apakah istrinya pernah diperlakukan seperti ini? Ini bukan permainan seorang lelaki biasa. Arif sangat lembut memainkannya, kedua tangan Azizah pun ikut memegang kedua tangan Arif, seirama dengan tugasnya. Aku ingin kau tinggal di dekatku. Ikut aku ke kota, ajak Arif. Azizah mengangguk. Dia lalu turun dari pangkuan Arif. Setelah itu dengan cekatan dia menurunkan bawahan Arif, menariknya sedikit untuk memberikan kebebasan kepada si Jagur. Azizah sudah berlutut di hadapannya, hanya sekedar untuk melihat bagaimana bentuk pertahanan dan kekuatan si Jagur. Saat si Jagur muncul, betapa keras dan gagahnya menunjuk mukanya. Mata Azizah melotot menyaksikan betapa tinggi menjulang itu Monas. Dia memberikan salam perkenalan dengan kecupan kepada benda yang suatu saat ingin dia rasakannya itu. Biarlah dia berkorban hingga saat itu tiba, yang jelas ini harus dinikmati dan mendapatkan kenikmatan. Bapak janji ya? Suatu saat sodok aku, pinta Azizah. Aku janji, jawab Arif. Oh, Bapak. Arif tak kuasa. Dia lemas di perlakuan seperti itu. Barangkali Arif tak pernah menyangka akan mendapatkan kenikmatan seperti ini. Kedua pasang mata mereka saling berpandangan, wajah Azizah yang cantik tersenyum. Dia benar-benar ingin memuaskan Arif. Enak, Pak? Tanya Azizah. Enak, jawab Arif jujur.
Aku mau keluar, ucap Arif. Azizah memejamkan mata. Ia ingin menikmati hasil kerja keras dirinya dan dari lelaki yang dia kagumi ini. Tak butuh waktu lama. Au! Ah! Arif berteriak sambil menengadahkan kepalanya. Merasakan kenikmatan yang luar biasa. Perempuan itu tersenyum menyaksikan bagaimana wajah Arif yang puas. Azizah langsung menelannya. Azizah sangat senang bisa melakukannya. Arif masih takjub melihat Azizah, janda ini benar-benar telaten sekali dalam memberikan kenikmatan. Terima kasih, Zah, kata Arif. Kapanpun, Bapak ingin, saya bersedia, kata Azizah. Lain kali, kita menikmatinya, kalau aku bawa pengaman, kata Arif. Azizah berdiri lalu memeluk Arif. Oh Bapak, aku sayang banget sama Bapak. Aku akan berikan buat Bapak. Kedua insan ini berpelukan di gubuk tengah sawah. Tak ada saksi mata yang melihat mereka selain burung-burung pencuri padi dan serangga-serangga yang lewat. Cukup dengan Azizah hari ini, pikir Arif. Tujuannya telah tercapai. Dia ingin membawa perempuan ini untuk melaksanakan aksinya. Dendam kepada Ustadz Thalib ini tidak lain didasari dengan betapa kedok seorang Ustadz yang sangat mulia saat Arif pertama kali mengenalnya. Arif bukanlah pemuda biasa. Dia lebih buruk dari apa yang ada di pikiran orang-orang. Bapaknya lebih buruk. Itulah kenapa beberapa bulan yang lalu saat bapaknya menyuruhnya kepada suatu hal, dia tidak gagal dan Arif tidak pernah gagal dalam melakukan pekerjaannya. Ah, rumah tangganya gagal. Itu pengecualian. Sebelum berangkat, Arif harus mempersiapkan banyak hal. Semuanya ada di dalam koper besar berwarna hitam yang ada di bagasi pick-up-nya. Suroso menatapnya tanpa ekspresi saat hendak berangkat. Dia tahu putranya sudah lama tidak pernah melakukan hal ini, apa mungkin bisa? Sudah lama kau tidak melakukannya. Berapa tahun? Tanya Suroso. Semenjak aku mengenal Jannah, jawab Arif. Suroso mengangguk-angguk sambil memejamkan matanya. Haruskah dengan syarat ini Bapak mau menolongku? Tanya Arif sekali lagi. Kau bisa saja tidak melakukannya, tetapi mereka orang yang boleh dibilang pernah berbuat buruk kepada ibumu, jawab Suroso. Lalu kenapa bukan Bapak sendiri yang melakukannya? Bapak sudah tidak seperti dulu. Kedua tangan Bapak akan gemetar hebat kalau membawa benda-benda berat. Maka dari itu kamu yang harus melakukannya. Sebenarnya, juga kalau bukan karena kecelakaan kerja itu, Bapak tidak akan memintamu. Ah, sayang kau bilang sudah tidak ingin lagi melakukannya, kau ingin bertaubat. Kau jauhi Bapak, kata Suroso. Ini yang terakhir, kata Arif. Jujur aku sudah senang dengan perubahanmu. Kau pantas mendapatkan yang lebih baik dari Jannah. Arif tak menanggapi. Dia keluar dari rumah, masuk ke dalam mobil pick-up, setelah itu pergi. Suroso hanya bisa melihatnya dari kejauhan. Sebenarnya ada rasa penyesalan menyuruh putranya berbuat seperti itu lagi. Agaknya masa-masa emasnya menjadi tukang pukul sudah lekang oleh waktu. Padahal Suroso sangat pandai dan pintar dalam menghabisi orang lain. Dan tentu saja, partner yang paling pas adalah anaknya. Selama bertahun-tahun polisi dihebohkan dengan orang-orang yang menghilang ataupun kasus-kasus pembunuhan berantai. Sampai sekarang polisi tidak pernah mengetahui siapa pelakunya, bahkan satu petunjuk pun tidak. Sejak umur 12 tahun Arif membantu bapaknya. Bapaknya si tukang jagal, anaknya bagian memotong. Bapaknya yang mengatur skenario, anaknya yang membersihkan. Mereka terkadang bergantian. Satu hal yang selalu mereka jaga, yaitu tidak akan membunuh anak-anak ataupun perempuan hamil. Itu kode etiknya. Suroso bercerita kepada Arif, dulu saat ibunya sedang melakukan ada kegiatan kampus, orang-orang yang menjadi targetnya ini melecehkan ibunya. Sebenarnya korbannya juga bukan ibunya saja, tetapi juga teman-teman ibunya juga ikut jadi korban. Mereka menaruh obat tidur ke dalam minuman ibunya, setelah itu saat ibunya tidak sadar, mereka menggarapnya. Untunglah saat itu ibunya tidak meminum banyak, sehingga efeknya tidak terlalu tinggi. Alhasil saat beberapa orang menggarap ibunya, keburu ibunya terbangun dan berteriak. Sontak hal itu membuat orang-orang yang berada di sekitar tempat itu terkejut dan berusaha menolong ibunya. Ibunya selamat berikut juga teman-temannya yang jadi korban.
Tetapi para bajingan itu berhasil lolos. Sebenarnya ibunya Arif tidak tahu siapa pelakunya, karena saat itu gelap. Hanya saja, setelah bertahun-tahun mencari tahu siapa pelakunya, mereka pun memberitahukan kebejatan mereka secara tak sengaja pada acara reuni. Ibunya Arif secara tak sengaja mendengar percakapan beberapa orang di kamar mandi. Orang-orang itu berceloteh tentang peristiwa yang dialaminya bertahun-tahun yang lalu. Karena penasaran, ibunya pun menunggu siapa saja orang yang akan keluar dari toilet. Wajah-wajah mereka pun akhirnya diingat dan ibunya menyimpan cerita itu bertahun-tahun. Sampai suatu ketika saat ibunya berjuang melawan maut karena kanker, dia pun bercerita tentang kejadian itu. Pesan ibunya kepada Suroso adalah jangan mendendam. Biarkan Tuhan yang membalas. Kali ini memang benar, Suroso tidaklah mendendam, dia tidak akan membalas, tetapi Tuhan yang membalas lewat tangan anaknya. Gemercik air hujan terdengar riuh. Beberapa kubangan di jalan pun mencoba disibakan oleh roda kendaraan yang melintas. Arif keluar dari mobil sambil memakai mantel hujan berwarna gelap. Pick-up-nya diparkir di pinggir jalan tak jauh dari sebuah rumah gedong. Yang jelas, orang yang tinggal di rumah itu adalah orang kaya. Arif membuka kopernya di bagasi mobil, setelah itu dia mengeluarkan sebuah senapan air gun. Air gunnya menggunakan angin kompresor yang bisa memuntahkan peluru tanpa menggunakan mesiu. Tujuannya jelas untuk merusak kamera CCTV yang ada di sekitar lokasi. Dia melihat beberapa yang mengawasi rumah tersebut sejak pertama kali tiba. Dengan cekatan Arif menembak 3 kamera tersebut hingga tak berfungsi. Satu lagi keunggulan senjata air gun ini, tidak berisik. Setelah air gun selesai, dia mengambil alat-alat dari kopernya. Setelah itu berjalan menuju ke pagar rumah. Pagar rumahnya, tentu saja dikunci dari dalam. Namun, Arif tidak kehilangan akal. Cukup mudah untuk memanjat pagar tersebut. Rumah besar, tanpa CCTV dan tanpa penjaga. Arif dengan mudah masuk ke dalam rumah. Pekerjaan ini sebenarnya perlu kehati-hatian. Maka dari itulah Arif memakai masker dan menutupi kepalanya dengan hoodie dari mantel hujan yang dia kenakan. Begitu masuk ke dalam rumah ada seorang perempuan, seorang pembantu terkejut melihat Arif. Arif berjalan menyisiri ruangan, membuka satu persatu pintu. Arif pun beranjak ke lantai 2. Dia melakukannya tanpa rasa takut ataupun panik. Telinganya lalu mendengar suara gemericik air di dalam kamar mandi. Arif melihat layar ponselnya, untuk memastikan seorang lelaki yang menjadi targetnya. Kalau targetnya sudah keciduk, dia akan langsung pergi. Arif bergegas mendekati kamar mandi, setelah itu dia buka pintu kamar mandi. Tampak seorang lelaki sedang sibuk mencuci rambutnya dengan air hangat yang ada di shower. Dia tak menyadari Arif sedang berdiri di belakangnya. Setio Wahono, panggil Arif. Lelaki itu terkejut lalu berbalik. Siapa kau? Kau benar telah melecehkan Laras? Tanya Arif. Laras? Siapa? Kau tak ingat perbuatan waktu masih mahasiswa dulu? Sudah berapa korbanmu sampai kau lupa siapa mereka? Setio menelan ludah. Dalam keadaan terpojok, siapapun tidak akan ada yang suka dengan apa yang dialaminya sekarang. Terlebih lagi, dia merasa nyawanya akan melayang. Aku tidak tahu, kata Setio. Tahu atau tidak itu tidak jadi soal. Aku tetap akan menghabisimu sekarang, kata Arif. Tolong, ampun. Ampun, ucap Setio sambil berlutut. Itu bukan ideku. Aku hanya ikut-ikut mengerjai. Si Poltak itu ide si Poltak. Dia terlalu banyak nonton film sampai berimajinasi yang aneh-aneh. Tapi sungguh, aku tidak pernah menggarap seorang pun, Poltak dan kawan-kawan yang melakukannya, bukan aku. Jangan khawatir, bagian mereka sudah ada, ucap Arif. Dia menjambak rambut Etio. Setio menggelepar-gelepar hingga tak sadarkan diri. Tugas Arif 1 sudah selesai. Masih ada 4 orang lagi yang harus dia habisi. Ada alasan, kenapa dia tidak ingin menghabisi Ustadz Talib saja kalau dia bisa melakukan semua ini. Sebab, dia tidak ingin lagi melakukan hal ini. Dia sudah berjanji kepada dirinya sendiri akan membalas Ustadz Talib dengan cara yang lebih kejam dari sekedar dibunuh. 4 target ini adalah yang terakhir. Setelah itu dia tak perlu lagi risau. Tujuannya jelas, menghabisi orang, setelah itu pergi.
Sebelum dia pergi dari rumah, dia mengambil pesawat telepon yang ada di kamar Setio tepat di samping perempuan yang sudah tewas pertama kali masuk rumah. Dia pencet nomor polisi. Ya, halo? Dengan 110 ada yang bisa dibantu, sapa seorang di telepon. Keluarga di rumah ini saya habisi, kirimkan bantuan, jawab Arif. Setelah itu dia langsung menutup teleponnya. Setelah itu dia pergi meninggalkan rumah itu tanpa beban sama sekali. Hujan menghapus jejak darah yang ada pada sepatunya. Peralatan kembali tersimpan di dalam koper, berikut juga alat lain yang dia gunakan tadi. Di dalam mobil, Arif meneteskan air mata. Dia sudah tak ingin lagi melakukan ini. Sebenarnya, semenjak dia mengenal Jannah, dia sudah berjanji akan menjadi orang baik. Tidak lagi melakukan kejahatan seperti yang dilakukan oleh bapaknya. Terlebih lagi Ustadz Talib terus memberinya semangat untuk berbuat baik. Sayang sekali, dia hanya dimanfaatkan. Siapa yang tidak marah dengan itu semua? Hati Arif menjerit. Dia dalam kondisi rapuh. Tak ada pilihan bagi orang seperti dia. Siapa yang mampu mengobatinya? Bersambung.